Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reka Mulyatini, mahasiswa Poltekkes Kemenkes Bengkulu, Program Studi Pendidikan Profesi Nas tahun 2024. Di sini saya akan menjelaskan tentang rheumatoid arthritis. Konsep dasar rheumatoid arthritis. Satu pengertian, rheumatoid arthritis adalah penyakit autoimun sistemik kronis yang tidak diketahui penyebabnya, dikarakteristikkan dengan reaksi inflamasi dalam membran sinovial yang mengarah pada destruksi kartilago sendi dan deformitas lebih lanjut, menurut Susan Martin Tracker 2011. Menurut Arif Mansur 2001, rheumatoid arthritis adalah suatu penyakit inflamasi kronik dengan manifestasi utama poliartritis progresif dan melibatkan seluruh organ tubuh. Etiologi penyakit ini tidak diketahui secara pasti, namun ada beberapa faktor risiko yang diketahui berhubungan dengan penyakit ini, antara lain usia lebih dari 40 tahun, B. jenis kelamin wanita lebih sering, C. suku bangsa, D. genetik, E. kegemukan dan penyakit metabolik, F. cedera sendi, pekerjaan dan olahraga, G. kelainan pertumbuhan, H. kepadatan tulang. 3. Manifestasi klinis. Nyeri sendi, B. hambatan gerakan sendi, C. kaku pagi, D. krepitasi, E. pembesaran sendi atau deformitas, F. perubahan gaya berjalan. Patofisiologi, inflamasi mula-mula mengenai sendi-sendi sinovial seperti edema, kongesti vaskular, eksudat fibrin, dan infiltrasi selular. Peradangan yang berkelanjutan, sinovial menjadi menebal terutama pada sendi artikular kartilago dari sendi. Pada persendian ini granulasi membentuk panus atau penutup yang menutupi kartilago. Panus masuk ke tulang subkondria, jaringan granulasi menguat karena radang menimbulkan gangguan pada nutrisi kartilago artikuler. Kartilago menjadi nekrosis. Kerusakan kartilago dan tulang menyebabkan tendon dan ligamen jadi lemah dan bisa menimbulkan subluksasi atau dislokasi dalam persendian. Invasi dari tulang subkondrial bisa menyebabkan osteoporosis setempat. 5. Pemeriksaan penunjang. Sinar X dari sendi yang sakit, B. scan radionuklida, C. artroskopi langsung, D. aspirasi cairan sinovial, E. biopsi membran sinovial, F. pemeriksaan cairan sendi melalui biopsi, FNA atau artroskopi, G. kriteria diagnostik artritis rheumatoid. 6. Penata laksanaan. Yang pertama, istirahatkan sendi yang sakit, dihindari aktivitas yang berlebihan pada sendi yang sakit. Mandi dengan air hangat untuk mengurangi rasa nyeri, lingkungan yang aman untuk melindungi dari cedera, dukungan psikososial, fisioterapi dengan pemakaian panas dan dingin, serta program latihan yang tepat. Diet untuk menurunkan berat badan dapat mengurangi timbulnya keluhan, kompres dengan es saat kaki bengkak dan kompres air hangat saat nyeri. Konsumsi makanan yang mengandung protein dan vitamin. 7. Komplikasi. Dapat menimbulkan perubahan pada jaringan lain seperti adanya proses granulasi di bawah kulit yang disebut subkutan nodul. B. Pada otot dapat terjadi meiosis, yaitu proses granulasi jaringan otot. C. Pada pembuluh darah terjadi tromboemboli. D. terjadi splenomegali. Konsep dasar konsep ASCEP rheumatoid arthritis. 1. Pengkajian. Biodata meliputi nama, umur, jenis kelamin, agama, status, alamat, pekerjaan, penanggung jawab pasien. B. Riwayat kesehatan. 1. Adanya keluhan sakit dan kekakuan pada tangan atau pada tungkai. 2. Perasaan tidak nyaman dalam beberapa periode atau waktu sebelum pasien mengetahui dan merasakan adanya perubahan pada sendi. C. Pemeriksaan fisik, infeksi dan palpasi persendian untuk masing-masing sisi atau bilateral, amati warna kulit, ukuran lembut tidaknya kulit, dan pembekakan.
2. Diagnosa keperawatan. Yang pertama, nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis. Tujuan dan kriteria hasil. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan tingkat nyeri menurun dengan kriteria hasil. Keluhan nyeri menurun, meringis menurun, sikap protektif menurun, gelisah menurun, kesulitan tidur menurun. Intervensi. Yang pertama, identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, dan intensitas nyeri. Identifikasi skala nyeri, identifikasi respon nyeri nonverbal, berikan terapi non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri, yaitu memberikan kompres hangat jahe. Kontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri, jelaskan strategi meredakan nyeri. Diagnosa yang kedua, gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan kekakuan sendi. Tujuan dan kriteria hasil. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan mobilitas fisik meningkat dengan kriteria hasil. Nyeri menurun, kecemasan menurun, gerakan terbatas menurun, kelemahan fisik menurun. Intervensi. Identifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya. Identifikasi toleransi fisik, melakukan ambulasi, monitor kondisi umum selama melakukan ambulasi, libatkan keluarga untuk membantu pasien dalam meningkatkan ambulasi, anjurkan melakukan ambulasi dini. Diagnosa yang ketiga adalah ansietas berhubungan dengan kurang terpapar informasi. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan tingkat ansietas menurun dengan kriteria hasil. Verbalisasi kebingungan menurun, verbalisasi khawatir akibat kondisi yang dihadapi menurun, perilaku gelisah menurun, perilaku tegang menurun. Intervensi. Identifikasi saat tingkat ansietas berubah, identifikasi kemampuan mengambil keputusan, monitor tanda-tanda ansietas, ciptakan suasana terapeutik untuk menumbuhkan kepercayaan, pahami situasi yang membuat ansietas, latih teknik relaksasi napas dalam. Itulah tadi penjelasan dari saya tentang rheumatoid arthritis. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.